Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azuro Halwa dari Prodi PGSD dengan NIM 2310187 akan menjelaskan tentang contextual learning. Contextual learning, pembelajaran kontekstual merujuk pada proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam suatu konteks tertentu. Seringkali dengan menerapkannya langsung dalam situasi dunia nyata, pendekatan ini menekankan pengalaman praktis dan langsung, membantu pembelajaran memahami dan menyimpan informasi dengan lebih efektif. Tujuan pembelajaran kontekstual melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata, seperti pemahaman mendalam, mendorong pemahaman yang lebih baik melalui aplikasi konsep dalam konteks yang konkret. Kedua, ada relevansi, memastikan bahwa pembelajaran terkait dengan kehidupan sehari-hari atau situasi kerja, meningkatkan rasa relevansi bagi pelajar. Ketiga, ada keterampilan praktis, mengembangkan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan atau pekerjaan. Ada lagi pengembangan kemampuan pemecahan masalah, yaitu mendorong kemampuan pembelajar untuk memecahkan masalah dalam konteks yang nyata. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi, mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dengan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang beragam. Ciri-cirinya ada relevansi kontekstual, menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atau situasi nyata. Ada juga penerapan langsung, yang mendorong penggunaan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang konkret atau proyek yang praktis. Selanjutnya ada keterlibatan aktif, menggabungkan kegiatan yang melibatkan pembelajar secara aktif seperti proyek, simulasi, atau studi kasus. Dan ada pembelajaran berbasis masalah, fokus pada pemecahan masalah aktual atau situasi kehidupan nyata sebagai metode pembelajaran. Lagi ada kolaborasi, mendorong kerjasama dan diskusi antar pelajar untuk meningkatkan pemahaman melalui pertukaran ide. Ada juga kemampuan berpikir kritis yang mendorong pengembangan kemampuan analisis, evaluasi, dan pemikiran kritis dalam konteks tertentu. Ada juga fleksibilitas, memungkinkan adaptasi pembelajar sesuai dengan perubahan konteks atau tantangan yang muncul. Adapun langkah-langkahnya yaitu identifikasi konteks, pahami konteks di mana pembelajaran akan terjadi, kenali lingkungan, situasi, atau permasalahan yang dapat memberikan kerangka kerja untuk pembelajaran. Adapun rencana pembelajaran, buat rencana pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep dalam konteks yang relevan. Tentukan tujuan pembelajaran yang terkait dengan aplikasi praktis. Pengalaman praktis, sediakan pengalaman langsung atau simulasi yang memungkinkan pembelajaran menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Lalu ada diskusi dan refleksi, fasilitasi diskusi yang melibatkan pembelajar dalam merenung tentang bagaimana pengetahuan dapat diterapkan, serta mengevaluasi pengalaman pembelajaran mereka. Lalu ada kolaborasi, di mana mendorong kolaborasi antar pelajar untuk memfasilitas penukaran ide, pengalaman, dan solusi. Feedback konstruktif, berikan umpan balik yang membantu pembelajar memahami kinerja mereka dalam konteks, sekaligus memberikan arahan untuk peningkatan. Lalu ada evaluasi berbasis tugas atau proyek, gunakan penilaian yang terfokus pada tugas atau proyek yang mencerminkan situasi kontekstual, menilai kemampuan pembelajar untuk menerapkan pengetahuan. Lalu ada fleksibilitas dalam pendekatan, bersifat fleksibel dan sesuai pembelajaran dengan perubahan dalam konteks atau tantangan yang muncul. Lalu ada kelebihan contextual learning. Pertama, ada relevansi yang tinggi, di mana materi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan karena diterapkan dalam konteks yang nyata atau kehidupan sehari-hari. Kedua, ada pemahaman yang lebih mendalam. Pembelajar cenderung memahami konsep secara lebih mendalam karena mereka melibatkan diri dalam pengalaman yang praktis. Ketiga, ada motivasi yang tinggi. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan memotivasi karena berkaitan langsung dengan
kebutuhan dan situasi pembelajar. Lalu ada pengembangan keterampilan praktis, mendorong pengembangan keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan atau pekerjaan. Terakhir ada pembelajaran berbasis masalah, memberikan peluang untuk memecahkan masalah aktual, memperkuat kemampuan pemecahan masalah pembelajar. Ada juga kekurangan kontekstual learning, yaitu ada waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan pembelajaran dalam konteks nyata mungkin memerlukan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran tradisional. Lalu ada kesulitan penilaian. Evaluasi pembelajaran kontekstual dapat lebih kompleks karena fokus pada penerapan dalam situasi nyata, sehingga perlu menggunakan penilaian yang sesuai. Ada juga keterbatasan akses ke konteks tertentu. Tidak semua konsep dapat dengan mudah diaplikasikan dalam situasi nyata, terutama jika konteks tersebut sulit diakses oleh pembelajar. Variabilitas hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat bervariasi karena pengalaman kontekstual pembelajar bisa berbeda-beda. Lalu ada juga memerlukan pemahaman yang kuat. Pembelajar mungkin memerlukan pemahaman dasar yang kuat sebelum dapat mengaplikasikan konsep dalam konteks tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.